Hai listeners, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap-Cakap di Balik Mikrofon. Hari ini saya bersama Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, yang mana kita tahu tugas pokok Inspektorat Kabupaten Deli Serdang adalah membantu Bupati membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, serta tugas pembantuan yang meliputi pengawasan internal audit, evaluasi kinerja dan keuangan, serta pencegahan dan penyimpangan dan tindak pidana korupsi untuk memastikan good governance dan good clean government. Dan narasumber kita sudah hadir Bapak Khairun Batubara dan selaku Inspektur Pembantu 3 Bapak ya. Iya, Pak. Dan didampingi oleh Bapak Alda Windra selaku auditor ahli media dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Tema kita hari ini adalah Inspektorat mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan bersih. Nah itu dia, luar biasa. Semangat Bapak. Semangat. Luar biasa Bapak ya. Iya. Nah, internal audit. Sebenarnya banyak mungkin masyarakat di luar sana yang kurang paham mungkin Bapak ya. Atau mungkin banyak yang belum tahu seperti apa sih sebenarnya inspektorat itu. Mungkin Bapak, pertanyaan saya yang pertama adalah apa saja sih tugas dan fungsi dari inspektorat ini Bapak? Mungkin ke Pak Khairudin Batubara dulu. Iya. Inspektorat ini tugasnya sebagai pengawasan dan sebagai pembinaan. Sebagai pengawasan bisa berbentuk dalam pemeriksaan. Mungkin kalau dari versinya Pak Alda seperti apa Bapak? Iya, jadi untuk menambahi yang disampaikan tadi Pak Irban, ada beberapa tugas dari inspektorat, ya kan, khususnya di bidang pengawasan dan pembinaan. Kalau untuk pengawasannya memang ada beberapa, antara lain itu kita ada audit reguler, namanya audit reguler, ataupun juga ada audit dengan tujuan tertentu. Nah, ini bedanya di audit reguler ini kita lakukan itu berdasarkan program kerja pemeriksaan. Nah, itu sudah terprogram dia untuk 1 tahun. Nah, sementara kalau untuk audit dengan tujuan tertentu, itu lebih kita nanti akan memenuhi dari permintaan APH, aparat penegak hukum, atau mungkin dari pengaduan masyarakat, atau ada permintaan dari pimpinan. Dalam hal ini mungkin Pak Bupati, atau Pak Inspektur, atau yang lainnya. Nah, selain audit, inspektorat juga ada melakukan review, antara lain review laporan keuangan, ya kan, sebelum BPK nanti melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan daerah, itu ada review dari inspektorat. Kemudian ada juga review, misalnya review rencana kerja anggaran masing-masing dinas itu setiap tahun kita lakukan. Kemudian ada juga monitoring atas hasil-hasil pemeriksaan yang terdahulu, apakah sudah ditindaklanjuti oleh unit-unit kerja setelah disampaikan. Nah, selain itu juga ada evaluasi dan pelaporan. Kemudian, tadi selain pengawasan, inspektorat juga melakukan namanya pembinaan. Pembinaan ini ada beberapa jenis, antara lain itu tadi sudah disampaikan Pak Irban. Pertama ada jasa konsultasi. Pemberian jasa konsultasi itu bisa internal maupun eksternal. Ya kan, bisa dia internal ini misalnya unit kerja yang bersangkutan ingin melakukan konsultasi, datang ke kantor inspektorat, ya kan, bertanya pada kami bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan benar, seperti itu kan. Ataupun eksternal. Eksternal itu tadi antara lain kami sering diundang sebagai narasumber, baik untuk sosialisasi ataupun pelatihan-pelatihan, mungkin yang diadakan oleh desa ataupun sekolah, ataupun unit kerja dan sebagainya. Nah, kemudian juga pembinaan itu, ya kan, kita kalau yang di internal namanya itu coaching klinik. Nah, itu juga termasuk di dalam program kerja pengawasan tahunan. Jadi memang ada tim yang ditugaskan khusus untuk setiap unit kerja atau nanti siapapun yang ingin datang menanyakan mengenai pengelolaan keuangan yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini. Nah, itu. Tadi Bapak membahas sedikit tentang pengaduan masyarakat.
Iya. Sebenarnya prosedur dari pengaduan masyarakat itu seperti apa sih Pak? Agar masyarakat nih misalnya pengen mungkin masyarakat tahu nih ada mungkin penyalahgunaan gitu ya Pak ya, terdapat di sebuah OPD. Nah gimana sih sebenarnya prosedur masyarakat ini untuk melakukan pengaduan kepada inspektorat ini Pak? Baik, kalau untuk pengaduan masyarakat ada beberapa media yang bisa disampaikan oleh masyarakat itu kepada kami inspektorat. Pertama, mereka mengadukan secara langsung. Secara langsung. Nah, seperti kemarin ada kejadian demo masyarakat itu di depan kantor bupati. Mereka menyampaikan aspirasinya, apa yang ingin diadukan. Kemudian kami mengarahkan, ya kita tidak boleh kalau secara lisan pengaduan sebenarnya. Nah, kalau memang mereka membuat pengaduan itu, mereka harus menyampaikan secara tertulis kepada kami, dilengkapi dengan bukti-bukti awal, kira-kira apa yang diadukan. Nah, setelah mereka membuat laporan tertulis, itu kita akan tangani, ya kan? Nanti akan dibentuk tim oleh Bapak Inspektur, nanti akan dibentuk tim, pertama ditelaah dulu. Apakah memang surat pengaduan ini beserta bukti-bukti awal yang disampaikannya ini memang sudah layak kira-kira untuk kita lakukan pemeriksaan atas itu, atau ternyata tidak. Nah, itu kalaupun seandainya kita anggap tidak layak, akan dijawab juga secara tertulis surat tadi. Tapi kalau layak, itu kita akan terbitkan surat tugas, dan kita akan panggil pihak-pihak terkait termasuk pelapornya sendiri. Nah, tadi yang pertama itu pengaduan secara langsung, kemudian ada juga pengaduan ini yang melalui kanal laporan seperti misalnya SP4N lapor, SPAN lapor. Nah, itu disampaikan ke SPAN lapor, kemudian nanti admin SPAN lapornya itu akan meneruskan ke inspektorat. Nah, dari atas dasar itu juga kita bisa untuk menerbitkan atau melakukan pemeriksaan. Kemudian selain itu ada dumas juga yang disampaikan oleh pelapor ini ke APH dulu, ke aparat penegak hukum. Nah, baru nanti aparat penegak hukum setelah melakukan pengumpulan bukti keterangan awal, mereka menganggap laporan itu layak untuk diminta audit oleh inspektorat, kemudian akan dikirimkan disurati ke kami oleh APH. Jadi dia permintaan APH itu sendiri. Permintaan APH, ini ada dumas. Nah, kami melakukan pemeriksaan. Kemudian kami menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada APH. Nanti APH yang berhubungan sama pelapornya. Ya, APH yang berhubungan sama pelapornya, bukan kami. Nah, antara lain seperti itu dia mekanisme dumas pengaduan masyarakat pelaporan itu. Nah, itu agar mengedukasi masyarakat itu kalau mau pengen melapor ya Pak ya. Ya, jadi gini, perlu saya tambahkan tuh. Di inspektorat itu ada sebuah unit pengaduan namanya. Unit pengaduan? Ya, itu sudah dibentuk dan biasanya orang kalau misalnya mengadu, sudah ada dibuat bagiannya untuk dia tempat ke situ mengadu. Menyampaikan laporan boleh, ataupun istilahnya pertama banyak itu yang datang mengadu tapi lisan seperti yang bilang saya tadi. Cuman kami bilang kalau lisan nggak kami terima, sehingga dia nanti mungkin kalau belum puas dia dengan hal itu, dia datang lagi dengan membawa surat pengaduan dan bukti-bukti yang istilahnya mendukung untuk pengaduan dia tersebut, sehingga dasar itulah nanti kami turun. Kalau itu pengaduan masyarakat. Seperti yang dibilang saya dari tadi kan, kalau pengaduan dari APH, ya nggak ada ke kami apanya. Dia mengadu ke APH, ya kan? Paling nanti tembusan sama kami. Nah, dia datanglah APH menyurati kami. APH menyurati kami supaya kami turun dan memeriksa. Setelah kami periksa, nanti hasilnya semua kami buat laporan juga ke APH yang meminta, misalnya kejaksaan ke, Kapolres ke, Kapolda ke, Kejati ke, gitu. Banyak datang kalau datang surat gitu, ya, siapa yang menyuruh kami, ke situlah kami jawab, gitu. Hasil itulah nanti menjadi yang seperti yang Bapak bilang tadi, itu pengaduan masyarakat itu. Dan bisa juga pengaduan masyarakat itu enggak dia
langsung sama kami. Dan saya kira APH atau aparat penegak hukum dia langsung. Dan aparat penegak hukum menyurati kami karena adanya kerjasama yang dikeluarkan, yaitu antara APH itu kejaksaan, kepolisian dengan APIP, aparat pengawasan internal pemerintah. Itulah inspektorat. Ya. Jadi punya step-stepnya sendiri. Iya. Jadi buat masyarakat berdasarkan juga pengaduan juga hanya sekedar lisan ya. Iya. Harus Iya. hukum dong bukti-bukti gitu Pak. Benar. Nanti kalau diceritain sedikitnya Pak setelah pengaduan, lalu bagaimana step-step inspektorat dalam melaksanakan mungkin seperti internal audit ini Pak. Oke. Kalau untuk mekanisme mungkin ya, Mekanisme. langkah-langkahnya ya. Nah, yang pertama setiap di awal tahun, ya kan, setiap di awal tahun itu inspektorat itu membentuk tim untuk melakukan penyusunan program kerja pengawasan tahunan namanya. Nah, jadi di dalam program kerja pengawasan tahunan inspektorat ini itu akan ditentukan nanti unit kerja apa yang akan kita periksa selama 1 tahun ke depan. Nah, karena untuk saat ini tidak mungkin inspektorat itu melakukan pemeriksaan pada seluruh unit kerja yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini. Mengingat keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada di inspektorat, personilnya saat ini kurang lebih kami ada 70 orang. Kemudian banyaknya unit kerja yang ada banyaknya unit kerja yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini. Misalnya kalau desa itu ada 380 desa, kemudian ada kelurahan, kemudian ada puskesmas, kemudian ada SD negeri dan SMP negeri yang jumlahnya ratusan. Nah, belum lagi nanti ada organisasi perangkat daerah seperti dinas, badan kantor, dan kantor camat sendiri yang ada 22. Nah, mengingat itu banyaknya, maka kita akan melakukan prioritas unit kerja mana yang akan diperiksa. Itu terutama untuk pemilihan desa maupun dia sekolah, baik SD maupun SMP. Nah, di dalam program kerja pengawasan tahunan itu nanti akan ditentukan oleh beberapa kriteria, ya kan, unit kerja yang dipilih antara lain melihat pada besaran anggaran yang mereka kelola, kemudian apakah mereka dalam beberapa tahun terakhir itu telah diperiksa atau belum, kemudian apakah pada beberapa tahun terakhir ada pengaduan masyarakat mungkin di SD, di sekolah ataupun di desa tersebut, ataupun mungkin ada hasil pemeriksaan kami sebelumnya, jadi sebagai pembinaan juga, ya kan. Nah, kemudian setelah disusun program kerja pengawasan tahunan di awal tahun tadi, maka Pak Inspektur akan membagi penugasan kepada masing-masing tim. Di Inspektorat Deli Serdang ini ada 15 tim untuk pemeriksaan reguler yang ada di bawah 5 Irban, Inspektur Pembantu. Salah satunya tadi ada Pak Hairudin, kami dari tim Irban 3. Nah, di tim Irban 3 sendiri itu ada 3 tim lagi. Nah, 3 tim ini ialah yang akan nanti menjalankan program kerja pemeriksaan tahunan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah, di situ setiap awal bulan, mulai dari Januari, Pak Inspektur akan menerbitkan surat tugas kepada masing-masing tim. Nanti berdasarkan surat tugas itu, kita akan turun. Kalau untuk pemeriksaan reguler itu, surat tugasnya adalah 12 hari kerja. Nah, selain itu juga, kalau ada nanti pemeriksaan dengan tujuan tertentu, baik mungkin karena pengaduan masyarakat, ataupun mungkin dari pelaksanaan review, ataupun monitoring, nanti akan diterbitkan surat tugas yang lain. Nah, jadi pelaksanaan audit
reguler, namanya itu 12 hari, disitulah kami tim itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Yang mana laporan hasil pemeriksaan ini nanti kami sampaikan kepada Pak Inspektur, kepada Pak Inspektur menyampaikan kepada Bapak Bupati, dan kepada unit kerja yang bersangkutan. Setelah itu, setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian nanti akan ada tim khusus yang melakukan monitoring tindak lanjut namanya. Monitoring tindak lanjut itu menagih kalau memang ada temuan dari kami, tim pemeriksa reguler ini, bagaimana dengan tindak lanjutnya, mereka tagih ke unit kerja. Itu akan diminta dalam waktu 30 hari. 30 hari setelah laporan kami sampaikan kepada unit kerja yang bersangkutan. Nah, itu untuk pemeriksaan reguler. Kemudian untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dia berdasarkan permintaan ataupun memang nanti ada penugasan khusus dari pimpinan. Nah, itu mungkin. Itu mekanismenya. Sesuai tema kita nih, Pak. Jadi gini, saya tambah apa yang dibilang si Pak Alda. Sebenarnya gini kan, tadi katanya ada PKPT namanya. Iya, benar. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan. Tahunan. Itu sekarang PKPT yang kami bentuk itu berbasis resiko. Nah, jadi gini, kenapa dibuat berbasis risiko? Objek pemeriksaan itu yang gitu banyaknya, misalnya SMA, SMP berapa, SD lagi, puskesmas 34 ya, kecamatan, lain lagi OPD itu kan. Jadi kalau itu mau dibuat di PKPT, itu program kami itu mungkin nggak sanggup timnya. Karena hanya 70 orangnya, nggak sanggup. Sehingga dibuatlah itu istilahnya dipilih yang punya risiko. Yang punya risiko itu bisa kan istilahnya karena anggarannya besar. Atau kan karena jauh tempatnya. Atau sudah 2 tahun tak pernah diperiksa. Kan nggak mungkin yang ini terus diperiksa itu nggak boleh. Itu kan bisa beresiko tinggi. Misalnya jauh dia mungkin berbuat sewenang dia karena dianggapnya nggak akan diperiksa-periksa, nggak akan datang pemeriksa. Itulah yang kenapa beresiko tinggi. Contoh, misalnya di Gunung Meriah, itu kan ada desa-desa yang jauh sekali. Benar. Nah, itu dianggapnya nggak bisa. Kalau maksimal 2 tahun, itu wajib kami masukkan ke PKPT. Karena supaya semua kena. Nah, tapi kalau untuk setahun itu diperiksa semua itu tidak mungkin kan gitu. Karena terbatas SDM daripada inspektorat itu. Makanya dibuatlah PKPT itu. Dibuat PKPT itu dan dibuat berbasis risiko, tujuannya yang punya risiko tinggi bisa aja gini, dekat pun dia berberisiko tinggi bisa aja kan, karena anggarannya besar, aku bilang kan, karena mungkin dia ada mungkin isu atau apa yang membuat apa kan gitu, misalnya pemeriksa eksternal dia bahwa wajib diperiksa, kenapa? Karena mungkin banyak pengaduan atau apa, mungkin sampai sana, dan atau pernah dia jadi kasus itu wajib kita periksa, kenapa? Itu kemungkinan akan diperiksa oleh pihak-pihak pemeriksa eksternal. Dalam pengawasan. Iya. Contohnya pemeriksa eksternal itu BPK bisa kan, BPKP bisa kan gitu. Dan bisa juga APH. Jadi karena inspektorat itu fungsinya adalah pengawas dan pembina, nah, disitulah pembinaan kami. Seperti yang dibilang si Pak Alda tadi, bahwa itu 30 hari. Sebenarnya kalau 30 hari, 60 harinya aturannya, ada aturannya 60 hari. Kenapa 30 hari kami buat? Tujuannya gini, kalau 60 hari kami buat, kapan lagi pembinaan itu? Kalau 60 hari langsung habis kan, peraturan itu harus dia kena, enggak misalnya ditindaklanjutinya, wajib
jatuhkan hukuman. Tadi kalau 30 hari enggak ditindaklanjuti misalnya. 30 hari lagi masih ada masa dia tenggang waktunya untuk kita buat pembinaan. Kecuali kalau tidak bisa dibina lagi dia kan gitu. Jadi itulah tujuannya. Jadi banyak bertanya, itu aturannya 60 harinya saya lihat. Memang betul. Tapi kalau kami inspektorat namanya pembinaan, kami buat 30 hari, wajib misalnya ada temuan kekurangan pembayaran dia, itu harus dibayar dalam 30 hari. Tidak nanti kami buat teguran tertulis sama dia, supaya dia laksanakan, supaya jangan nanti ada lagi apanya. Jadi itulah tujuannya kami buat inspektorat itu adalah pembinaan dalam pemeriksaan. Dan tadi seperti Bapak katakan, kalau yang beresiko itu tetap ada kategorinya Bapak ya? Ada kategori. Yang beresiko itu, kan itulah yang aku bilang itu. Kalau nilainya, anggarannya lebih besar, ya pasti beresiko. Kalau sedikitnya enggak mungkin juga kan. Benar. Terus yang paling dominan yang jauh Pak. Jauh Pak ya? Sering itu, yang kita lihat, pengalaman sini. Yang jauh itu, dianggapnya nggak akan diperiksa dia. Apalagi nggak pernah datang sini, nggak pernah. Nggak pernah tersorot juga. Makanya 2 tahun wajib harus masuk PKPT dia, supaya tidak ada lagi yang lepas dari pengawasan kita gitu loh maksudnya. Tapi seharusnya menurut teorinya wajib kita periksa semua. Tapi mana sanggup kan gitu. Sampai berapa ratus sekolah aja sampai 700 SD kan lebih 700 SD. Jadi kayak mana? Lagi desa 380. Makanya gitulah dibuat. Jadi dibuatlah PKPT itu untuk pemeriksaan istilahnya reguler kami, PKPT yang berbasis resiko, bukan hanya PKPT aja. Dulu sebelumnya memang PKPT aja nggak berbasis risiko, jadi nggak dilihat apa risiko atau tidak. Pokoknya kita buat program kerja itu, yang penting ada program kerja kita. Kalau sekarang gitu, itulah tujuan pembinaan daripada inspektorat. Nah, kalau sebenarnya kita bicara tentang pembinaan ya Pak ya, sebenarnya pembinaan itu seperti apa yang dilaksanakan inspektorat ini kepada OPD-OPD yang terkhususnya ada di Deli Serdang? Boleh? Bapak boleh? Atau mungkin Pak Heridun? Saya dulu? Iya. Oh iya. Baik, kalau untuk pembinaan, ya kan, itu antara lain kita memberikan konsultasi. Iya, konsultasi, ya kan, baik internal maupun eksternal kepada unit-unit kerja, perangkat daerah, SD maupun desa termasuk. Nah, kita selalu menghimbau mereka, ya kan, setiap ada kesempatan, jangan pernah takut datang ke inspektorat. Tidak akan ada apa-apa. Dan jangan tunggu kami yang melakukan pemeriksaan. Sambil diperiksa, sambil melakukan pembinaan. Kami sangat berharap sebenarnya mereka datang, bisa telepon dulu kalau memang kenal, ya kan, Pak, izin kami mau datang, misalnya kan, untuk konsultasi apa? Misalnya konsultasi masalah pajak, atau mungkin pengadaan barang jasa. Nah, nanti mekanismenya mereka bersurat pada kami minta mereka bersurat resmi. Kemudian nanti suratnya akan kami balas juga, kami akan tentukan tanggalnya kapan mereka bisa melaksanakan konsultasi tadi. Nah, setelah itu mereka datang, kita akan siapkan, Pak Inspektur nanti akan menyiapkan timnya berdasarkan surat itu tadi. Kemudian tim yang ditunjuk ini nanti akan melakukan dialog, ya kan, atau memberikan pembinaan. Nah, kalau di inspektorat itu istilahnya coaching klinik. Coaching klinik. Dan coaching klinik ini tidak dipungut biaya sama sekali. Gratis. Yang penting mau datang, karena itulah bentuk pembinaan yang bisa kami lakukan. Nah, itu pembinaan yang internal. Nah, kemudian ada juga pembinaannya eksternal, pemberian jasa konsultasinya eksternal. Nah, misalnya kami diundang tadi untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi atau BIMTEK yang diselenggarakan oleh di desa misalnya, ya kan. Nah, kami datang untuk diminta untuk menjelaskan
Kira-kira bagaimana cara misalnya pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Nah, kemudian juga pembinaan itu bisa dilakukan pada saat kami melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan? Iya, pada saat pemeriksaan. Ya, artinya kan tidak semuanya itu misalnya harus di temuan yang kami dapat pada saat pemeriksaan itu, tidak seluruhnya itu harus kami masukkan ke dalam laporan. Benar. Jadi misalnya tadi saya sampaikan ada 12 hari kerja pemeriksaan. Misalnya pada hari ke-3 kami turun, kemudian kami periksa, kami temukan misalnya ada katakan bukti pertanggungjawaban yang kurang lengkap. Nah, tapi itu nilainya tidak terlalu material. Nah, itu kami minta kepada mereka untuk melengkapinya sebelum hari ke-12. Sebelum habis surat tugas kami tadi. Nah, mereka bisa melengkapinya itu, berarti disitulah bentuk pembinaannya. Nah, jadi itu tidak kami masukkan sebagai temuan lagi. Nah, ya, antara lain seperti itu dia, Pak. Bentuk pembinaan. Jadi saya tambah sedikit ya. Memang kita kan adakan pembinaan baik ya istilahnya internal, eksternal itu seringnya terjadi misalnya gini loh, waktu pemeriksaan ada kita temukan misalnya dia pertanggungjawabannya nggak lengkap pada saat pemeriksaan, itu masih dibuat pembinaan, maksudnya supaya dilengkapinya. Itulah maksudnya tadi. Saya memperjelas apa yang dibilang Pak Alda tadi. Selain itu lagi nanti misalnya ada temuan yang sebenarnya bisa dilaksanakannya itu, jadi enggak masuk temuan lagi. Nah, terus mengenai kucing klinik tadi, selain kucing kalau dia kucing klinik itu yang dibilang Pak Alda tadi, yang istilahnya yang tertib dia, maksudnya dia minta pakai surat, pakai SPT, nanti kami ke inspektur dan inspektur menunjuk siapa yang orangnya untuk memberikan kucing. Dan selain itu, yang kita periksa itu sering datang ke inspektorat menanya, ya kan, sisanya udah saling kenal lah untuk menanya bagaimana ini ada ini supaya diperbaiki kan gitu. Ini bisa misalnya cocok SPJ kami sudah cocok dengan sesuai dengan aturan, banyak yang begitu Pak. Selain dia yang tadi laksanakan secara aturan itu lagi. Jadi di kantor udah kita siapkannya suatu ruangan sebagai untuk kucing klinik, maksudnya kucing klinik ini untuk hanya siapa yang mau bertanya, siapa yang mau bertanya ke situ ya kita kasih, dan itu sudah menjadi apa kami sebagai pembinaan. Jadi yang mau, itulah saya bilang, yang mau dibina itu tetap kami bina, gitu. Kecuali nggak mau dibina ya kan, ya gitu, itu lain hal ya kan. Jadi kami buatlah itu nanti setiap datang dia misalnya dengan surat resmi, baik tidak resmi tetap kami ladeni. Bukan misalnya nggak resmi dia, datang dia terus langsung, bukan nggak kami ladeni juga. Tapi kalau ada nanti resmi ya diladeni. Bukan berarti kalau nggak ada resmi suratnya nggak kita ladeni, sering itu Pak, sering juga itu datang kayak gitu. Jadi itulah sebagai fungsi kami sebagai istilahnya pembinaan itu. Jadi setiap yang kami periksa itu ataupun yang tidak diperiksa, dan sering juga ada pernah dulu sering itu misalnya dari kabupaten lain pun pernah kayak gitu, datang dia bertanya begitu. Contoh, kan ada kapabilitas APIP kami, namanya itu penilaian inspektorat itu, kapabilitas APIP namanya. Kami sudah level 3 kan, ya? Mungkin kabupaten lain belum, datanglah dia ke Deli Serdang, ke inspektorat itu, untuk bertanya, misalnya mengkonsultasi bagaimana kondisi kan ada kapabilitas APIP ini, itu ada aturannya. Itu yang mengatur perwakilan kan, itu nanti ada penilaian yang menilai pun BPKP. Jadi itulah yang
istilahnya datang orang tuh untuk istilahnya konsultasi lah. Konsultasi. Nah, itulah yang kita lalui juga. Itulah maksudnya internal tadi. Internal. Kalau hanya objek kita itu ya eksternal gitu, internal itu, bukan eksternal. Jadi datang dari luar untuk menanya bagaimana istilahnya kapabilitas aktif kita itu. Baik dia PBR, ya, baik dia pemeriksaan reguler kita, bagaimana PKPT kita, baik dengan audit risikonya gimana, semua ditanya orang itu. Audit istilahnya jenis-jenis audit yang apa itu sering datang orang itu menanya. Audit kinerja kan gitu. Karena itu kadang saya lihat masih banyak belum pas. Jadi itulah yang mau kita bina. Bagaimana kalau yang betul 100% belum tentu mungkin, tapi itulah yang mau kita ajukan supaya bagus gitu. Nah,